Setelah mempelajari beberapa konsep dan proses serta tipe dari persepsi dan proses pembentukan persepsi, dalam beberapa slide ke depan kita akan melihat capability atau kemampuan manusia dalam membangun persepsi, terutama pada saat informasinya tidak lengkap dan tidak jelas. Ini salah satu karunia yang luar biasa buat manusia. Di pertemuan berikutnya, nanti kita akan melihat bahwa kemampuan yang luar biasa itu kadang membawa manusia melakukan judgmental error atau kesalahan judgment. Tapi itu kita simpan dulu ke minggu depan. Kenapa kita tertarik untuk membicarakan tentang cognitive capability? Sekali lagi, karena kita punya segitiga ergonomika kognitif. Kita akan meminta manusia untuk melakukan tugas-tugas, job atau task yang fokus pada kognitif tugasnya. Dalam hal ini tentu adalah dalam persepsi. Kemudian, kita perlu tahu juga sebagai engineer yang membangun sistem, kemampuan dan limitasi dari manusia yang akan berada di dalam sistem tersebut, terutama dalam hal ini adalah kognisi persepsi. Sehingga jika ada ketidaksesuaian antara dua hal ini, kita akan bisa membangun intervensi yang pas. Ujungnya adalah ya dua hal, kinerja naik, well-being juga meningkat. Oke, karena itulah kita kemudian perlu membahas beberapa langkah ke depan sana, kemampuan kita dalam membangun persepsi. Salah satu kemampuan kita, karunia dari Tuhan, adalah law of closure yang mengatakan bahwa saat kita diberi stimulus dengan bentuk-bentuk yang tidak lengkap seperti ini, otak kita, persepsi kita akan segera otomatis melengkapi informasi tersebut. Saat Anda ditunjukkan dengan stimulus sebelah kiri ini, yang Anda lihat adalah sebuah lingkaran. Bukan hanya sekedar garis putus-putus. Itulah law of closure. Yang di sebelah sini Anda melihat sebuah persegi. Oke. Tidak hanya garis yang putus-putus. Karena persepsi kita saat Anda menerima atau menangkap stimulus ini akan merecall pola-pola yang sudah dikenali dan matchingkan, oh ini adalah persegi. Ini adalah law of closure. Ini contoh yang lain. Dapatkah Anda melihat sebuah segitiga warnanya putih? Meskipun di situ tidak ada segitiga warna putih. Itu adalah law of closure. Oke, yang lain adalah law of konstansi. Jadi kita dikaruniai kemampuan untuk bisa melihat ukuran dari objek sebagai konstan atau tetap. Meskipun objek tersebut jaraknya dengan kita berubah. Oke. Jadi kalau Anda lihat bebek ini kelihatannya ukurannya sama. Persepsi kita mengatakan ukuran bebek kuning ini semuanya sama. Meskipun ditaruh dalam 3 dimensi dan jaraknya berbeda-beda. Ini contoh untuk size, konstansi yang lain. Saat melihat gambar ini, kita mempersepsikan bahwa orang yang di belakang ini ukurannya kira-kira sama dengan yang di depan. Oke. Meskipun secara objektif ukurannya itu saat sampai ke retina, jadi waktu baru masuk ke sensor, ini ukurannya beda. Tapi kita mempersepsikan ini sebagai dua orang yang kurang lebih tingginya sama. Yang disebut size konstansi. Oke. Kemudian yang kedua, color konstansi. Anda melihat yang atas ini gedung putih, yang di bawah juga gedung putih, meskipun warnanya berbeda. Karena Anda bisa melihat pola yang sama di sana. Persepsi. Oke. Persepsi yang lain yang kita miliki sebagai manusia adalah depth perception. Kita, manusia, memiliki kemampuan melihat dunia secara 3 dimensi. Meskipun dalam gambar-gambar bentuknya 2 dimensi, tetapi kita tetap bisa membayangkan bahwa ini adalah sebuah lorong yang panjang. Di sini adalah dekat, di sana adalah jauh.
sebagai lorong yang bentuknya 3 dimensi. Depth perception. Buat manusia, ini sangat penting karena saat Anda mengoperasikan sistem bernavigasi, maka kita bermain di 3 dimensi. Entah itu mengendarai mobil, pesawat tempur, games, 3D, maka kita bicara tentang depth perception. Tanpa kemampuan ini, maka kemampuan kita untuk menavigasi di dalam ruang menjadi sangat terbatas. Nabrak-nabrak lah. Kira-kira seperti itu. Bahkan, Anda juga bisa langsung menangkap bahwa ini bukan patung Buddha yang megangi pesawat. Anda tahu bahwa, oh ini kebetulan di foto pesawatnya jauh di belakang sana. Kemampuan depth perception ternyata sudah terbentuk sejak anak-anak masih kecil, balita. Ini adalah contoh eksperimennya. Jadi apa yang dilakukan di sini? Adik bayi ini, yang hitam itu eksperimentalnya ya, eksperimenternya, penelitinya, didudukkan di atas sebuah meja. Oke, di ujung sini atau di bawah sana diberikan sesuatu yang sangat dia suka. Mungkin ada yang suka mainan, gadget, uang mungkin, apapun lah yang dia suka, atau kucing kesayangannya. Kemudian dia dilepas. Tentunya secara instingtif dia akan maju ke depan mendekati barang yang dia suka. Kemudian sampai di ujung di sini, apa yang terjadi? Sebagian besar bayi, meskipun mereka masih bayi, kognitifnya belum berkembang sempurna, tapi ternyata mereka akan berhenti di ujung sini, tidak akan meneruskannya karena mereka tahu bahwa ini tempat yang berbahaya. Menunjukkan bahwa dia memiliki persepsi kedalaman yang sudah berkembang. Ini contoh dari eksperimennya. Sebagian mahasiswa kemudian protes, Pak, ini sungguh tidak manusiawi. Gimana kalau dia benar-benar jatuh ke bawah? Eksperimen kok berbahaya? Mungkin begitu ya. Ini hanya side effect aja. Tapi intinya ada di yang tadi, bahwa depth perception itu sudah berkembang pada manusia bahkan sejak dia masih kecil. Oh, ngomongin tentang eksperimen tadi, tentu kalau setupnya seperti ini real, tidak akan disetujui. Yang benar setupnya tentu adalah ya kira-kira seperti ini. Jadi di sini memang kelihatannya tidak ada apa-apa, tapi sebenarnya dia adalah kaca yang bening. Sehingga sang bayi, meskipun dia ada di ujung sini, dan kalau dia salah melakukan keputusan dan terus, dia aman. Tapi dari sisi bayi, dia melihat bahwa ini adalah jurang. Dan karena depth perception-nya sudah terbentuk, maka dia tidak akan berani terus, takut kecemplung jurang. Beberapa penelitian itu memfokuskan diri pada satu konsep yang disebut psikologi Gestalt. Apa artinya? Ini adalah penelitian-penelitian yang berfokus pada bagaimana sih manusia itu mempersepsikan banyak data atau informasi dalam pengelompokan-pengelompokannya. Gestalt Psychology menyatakan bahwa saat manusia itu diberi banyak stimulus informasi, manusia secara alamiah akan mengelompokkan informasi-informasi itu dengan cara tertentu. Dia tidak akan melihat informasi-informasi itu secara individual, tapi secara kelompok. Kalau tadi di awal kita bicara tidak secara individual, tapi dalam pola tertentu. Di sini fokusnya polanya adalah kelompok. Sebagai contoh, kalau ada orang yang ditunjukkan gambar di sebelah kiri atas ini, maka secara tidak sadar ataupun sadar akan melihat 3 kelompok berdasarkan kedekatan. Sebagian besar orang akan setuju bahwa garis pertama dan kedua ini kelompok pertama, ini adalah kelompok yang lain, yang di tengah kelompok yang berbeda lagi. Kenapa? Karena memang gambarnya sengaja dibuat sedikit berbeda gapnya. Yang ini dekat, yang ini dekat, yang ini dekat.
yang dekat dianggap satu kelompok. Sebagian besar akan setuju seperti itu. Jarang orang yang kemudian mengatakan, Pak, yang ini satu kelompok, yang ini satu kelompok, yang ini satu kelompok. Hampir nggak ada yang bilang seperti itu. Itu tendensi manusia. Yang pertama, mengelompokkan berdasar kedekatan. Yang kedua, mengelompokkan berdasarkan kesamaan bentuk atau kesamaan hal yang lain. Dalam hal ini contohnya bentuk. Jarang sekali orang yang mengatakan bahwa saya melihat 3 kelompok di sebelah kanan atas, yaitu ini. Jarang yang mengatakan begitu. Secara natural, orang melihat bahwa ini kelompok pertama, ini kedua, ini ketiga. Kira-kira seperti itu, karena similarity, kesamaan. Kelompokan yang berikutnya adalah continuity. Objek yang membentuk sebuah bentuk yang continuous, terus-menerus, itu dianggap sebagai satu kelompok. Jadi kalau yang di bawah ini, kita cenderungnya melihat bahwa ini adalah satu yang sama, satu grup yang sama. Ini adalah grup satunya lagi yang lain. Jadi ada 2 grup di sini. Jarang sekali yang mengatakan bahwa, Pak, saya melihat ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, dan seterusnya. Ada yang seperti itu, tapi jarang. Jadi karena continuity. Yang berikutnya, orang mengelompokkan karena melihat adanya hubungan atau connection antara objek yang di sana. Jarang yang mengatakan ini satu kelompok ya. Sebagian besar akan bilang ada 3 kelompok, 1, 2, dan 3. Ini adalah gestalt psikologi, cara kita mempersepsikan informasi dengan mengelompok-ngelompokkan. Jika kita paham tentang hal seperti ini, gestalt psikologi, maka kita akan bisa menggunakannya pada saat mendesain sistem. Misalnya panel instrumen. Kalau Anda lihat keyboard Anda akan lihat numeriknya akan dikelompokkan jadi 1, didekatkan. Karena kita ingin menggunakan proximity. Kemudian tombol-tombol yang fungsinya sama atau sejenis akan didekatkan, akan menggunakan proximity. Kemudian tombol-tombol yang lain yang punya fungsi yang sejenis akan diberi warna yang sejenis. Yang hijau semuanya artinya apa? Yang merah artinya dangerous atau hazardous. Similarity. Sehingga dengan cara seperti itu muncullah persepsi yang sifatnya nanti natural atau intuitif. Orang tidak perlu lagi membaca guideline yang sangat panjang untuk mengoperasikan sebuah sistem, karena secara intuitif atau natural tombol-tombol sudah dikelompokkan jadi satu menggunakan pendekatan gestalt psychology. Hal yang menarik yang lain adalah waktu dan persepsi terhadap waktu. Kita sudah punya alat ukur yang objektif menggunakan jam, kronometer, dan sejenisnya. Tapi ternyata manusia melihat sesuatu itu lama atau cepat, itu tergantung persepsi. Oke. Ini bisa Anda coba ya di rumah, misalnya tutup mata Anda, kemudian jangan lihat jam, kemudian tapi sambil begitu Anda on off kan, Anda on kan stopwatch, kemudian Anda diam saja, kemudian setelah kira-kira menurut persepsi Anda sudah 1 menit, off kan stopwatch Anda, kemudian baru buka mata, lihat berapa waktunya, apakah benar 60 detik? Atau dekat dengan itu, atau yang lain. Kemudian setelah itu Anda bisa coba sambil merem tadi, dengarkan musik dengan tempo yang cepat dan gembira, semangat. 17 Agustus tahun 45, misalnya begitu. Kira-kira 1 menit, hentikan. Catat. Setelah itu musik yang mendayu-dayu. Kemudian dan seterusnya. Kita bicara 60 detik yang sama. Apakah persepsi kita sama? Persepsi Anda sama untuk satu eksperimen dengan yang lain. Ini menarik untuk Anda coba. Penelitian sejenis menunjukkan bahwa ternyata persepsi terhadap waktu itu, penelitian menunjukkan bahwa
Persepsi manusia terhadap waktu dipengaruhi oleh banyak hal, seperti yang ditunjukkan oleh eksperimen tadi. Di antaranya misalnya adalah apakah Anda sedang mengerjakan sesuatu yang menarik atau membosankan. Bisa merasa lama, bisa merasa cepat karena hal tersebut. Mengerjakan tugas ergonomi menarik, sehingga waktunya dianggap, wow, cepat banget ya 1 jam, misalnya begitu. Main game sangat membosankan, 1 jam kok lama banget, itu contohnya. Kayaknya kebalik ya, oke. Kemudian, apakah Anda sedang punya emosi negatif atau positif? 1 jam menjadi terasa lama atau terasa cepat. Kemudian Anda sedang sangat sibuk atau sedang menunggu seseorang. Kemudian ternyata juga terkait dengan umur. Itu contoh-contoh hal-hal yang mempengaruhi persepsi kita terhadap waktu. Kemudian kita juga bisa lihat contoh-contoh yang lain bagaimana persepsi kita itu bisa dalam hal ini mungkin salah begitu ya. Sebagai contoh untuk yang atas ini, 2 garis horizontal yang ada ini sebenarnya adalah paralel. Tapi Anda melihat 1, garisnya tidak lurus, tidak linear. 2, kelihatan tidak paralel. Padahal keduanya paralel. Nah, ini salah satu kesalahan persepsi di kita. Kenapa begitu? Karena konteks atau latar belakang. Yang kedua, lingkaran ini kelihatan tidak seperti lingkaran. Kenapa? Karena background atau konteks dari informasinya membuat persepsi kita terdistorsi. 2 garis ini kelihatan panjangnya tidak sama. Ini klasik sekali ya. Anda melihat yang B itu seolah-olah lebih panjang, persepsinya mengatakan demikian. Ini juga kesalahan lagi. Anda kalau mendekatkan mata ke monitor ini akan melihat tidak hanya kotak hitam yang dijejer, tetapi di tengah-tengah ini muncul seperti lingkaran-lingkaran gitu ya. Itu persepsi ya. Lingkaran-lingkaran hitamnya itu sebenarnya nggak ada. Apakah Anda melihat lingkaran-lingkaran yang berputar? Ada yang berputarnya ke arah kanan, ke arah kiri, tergantung arah fokus dari mata kita. Padahal semua lingkaran atau semua gambar yang di sini sebenarnya sifatnya statis. Sekali lagi, persepsi di contoh-contoh ini memberikan informasi yang tidak akurat kepada kita. Garis-garis horizontalnya kelihatan tidak horizontal, padahal sebenarnya semuanya garisnya horizontal. Sebabnya adalah peletakan dari warna-warna hitam yang ada di sini. Jadi hal-hal tersebut menunjukkan bahwa di awal kita melihat capability atau kemampuan dari manusia, di bagian akhir menunjukkan kelemahan-kelemahan atau kesalahan-kesalahan akibat dari kesalahan persepsi manusia. Satu hal yang juga banyak diteliti oleh ergonom kognitif adalah bagaimana manusia mengadres atau menyelesaikan masalah di mana informasi yang ada itu tidak lengkap dan membingungkan. Hal ini sangat sering terjadi di manusia, terutama dalam kondisi krisis. Informasi tidak lengkap, kadang-kadang informasinya saling bertolak belakang satu dengan yang lain. Ambil contoh misalnya kalau Anda adalah jenderal yang sedang memimpin pasukan berperang. Mereka biasa menyebutnya sebagai fog of war. Jadi perang di dalam atau di tengah-tengah kabut yang gelap. Kenapa? Karena informasi yang masuk ke jenderal tersebut dari bawahan-bawahannya satu tidak lengkap. Yang kedua, kadang-kadang infonya bertentangan. Pasukan 1, komandan pasukan yang pertama mengatakan mereka sudah sampai di titik A. Wakil pasukannya yang tidak bersamaan posisinya dengan komandan 1 tadi, yang wakilnya berarti, mengatakan posisinya masih di A-10 km. Yang lain mengatakan, observer di luar mengatakan mereka sudah A+10. Ada 3 info yang bertentangan, ambiguous. Jenderalnya harus segera mengambil keputusan berdasarkan informasi yang bertentangan tersebut. Itu contoh dari keputusan-keputusan yang sangat penting yang perlu diputuskan pada saat informasinya tidak lengkap maupun bertentangan.
Nah, saat meneliti tentunya kadang case-nya disimplifikasi. Sebagai contoh misalnya eksperimen menggunakan gambar seperti ini. Ini disebut stick model karena memodelkan manusia hanya dengan stick. Kalau Anda ditanya, stick model ini kan informasi yang nggak lengkap ya, tetapi sudah menunjukkan ke kita kira-kira seperti manusia. Jadi informasi nggak lengkap. Ini orangnya itu sedang berjalan ke arah Anda, maju, atau berjalan kebalikan, membalik atau memunggungi Anda dan berjalan menjauhi Anda. Mendekat atau menjauhi. Nah, dari sini ada informasi yang nggak lengkap. Karena kita nggak lihat wajahnya, kita nggak lihat punggungnya, kita nggak lihat dadanya, dan seterusnya. Dan Anda diminta mempersepsikan. Dia itu bergerak ke depan, ke arah Anda, atau menjauhi Anda. Sebenarnya, manapun jawaban Anda, semuanya benar. Kenapa? Karena gambar ini sengaja dibuat untuk menunjukkan dua kemungkinan itu. Jika dilengkapi, dia bisa jadi seperti gambar A. Jadi gambar A ini kan juga terbentuk dari C. Ini siluet, dan ini gambar A. Jadi kalau menjawabnya mengarah ke Anda, itu benar. Tapi bisa juga memunggungi Anda. Itu juga benar. Yang menarik adalah sebagian besar subjek penelitian mengatakan bahwa gambar C ini lebih atau identik dengan gambar A. Jadi ada orang yang mengarah ke Anda. Bukan yang sebaliknya. Itu biasa disebut sebagai bias facing the viewer. Artinya, kalau ada informasi yang nggak lengkap seperti ini, cenderungnya orang melihat bahwa orangnya menghadap atau menuju ke Anda. Pertanyaannya, kenapa ya bisa seperti itu? Jawabannya adalah ternyata terkait dengan mekanisme defense manusia. Zaman dulu, waktu nenek moyang, kakek moyang kita, untuk mereka bisa survive, maka mereka harus bisa mendeteksi lebih awal lawan atau musuhnya, atau ancamannya. Kalau di malam yang gelap gulita, di dalam gua melihat seseorang hanya siluetnya seperti yang di B ini, maka dia harus membuat persepsi orangnya itu masuk ke dalam atau pergi. Akan lebih aman untuk survivalnya dia jika dia mengasumsikan bahwa dia itu adalah lawan atau ancaman yang menuju ke Anda. Sehingga Anda bersiap-siap. Akan lebih survive, lebih tinggi kans untuk survivalnya jika Anda mengasumsikan bahwa dia adalah ancaman yang menuju ke Anda sehingga Anda siap-siap. Bukan sebaliknya, seseorang yang menjauhi Anda sehingga Anda bisa rileks. Nah, hal tersebut kemudian wired atau nempel pada pikiran manusia, kakek nenek moyang kita, dan itu diwariskan ke belakang sebagai bagian dari survival mode kita. Jadi dalam kasus ini, saat diberi informasi yang ambigu, yang nggak lengkap, manusia cenderung untuk menginterpretasikannya ke arah yang mengakibatkan kans atau kemungkinan dia untuk survive itu lebih tinggi. Ada satu kasus yang sangat menarik di militer yang biasa disebut Operation Eagle Claw. Ini terkait dengan gagalnya operasi militer pasukan khusus Delta Force dari Amerika Serikat. Salah satu akibat atau salah satu sebab utamanya adalah kegagalan dalam persepsi. Tidak sempat kita bahas dalam video. Jika ada yang tertarik, nanti kita bisa bahas di Learning Management System. Demikian dari saya, Budi Hartono, Teknik Industri Universitas Gadjah Mada, membahas tentang perception sebagai bagian dari ilmu ergonomika kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.